Sukhoi Su-30MK dan Su-30MK-2 adalah pesawat tempur multirole generasi 4++ buatan Rusia yang menjadi salah satu tulang punggung kekuatan udara Indonesia. Kehadiran jet tempur ini menandai langkah besar modernisasi TNI Angkatan Udara dalam menghadapi dinamika pertahanan udara di kawasan Asia Tenggara. Su-30MK sendiri merupakan varian ekspor dari keluarga Su-30 Flanker yang terkenal akan kemampuan manuver luar biasa, daya jangkau panjang, serta fleksibilitas peran yang tinggi. Indonesia mulai mengakuisisi pesawat ini pada awal tahun 2000-an sebagai bagian dari upaya memperkuat armada tempurnya setelah mengalami kekurangan alat utama sistem senjata akibat embargo militer dari Amerika Serikat pada akhir 1990-an. Dengan embargo tersebut, Indonesia mencari alternatif dari negara lain, dan Rusia menjadi pilihan utama karena menawarkan paket kerjasama yang menguntungkan, termasuk pelatihan pilot, dukungan teknis, dan transfer teknologi terbatas. Su-30MK-MK-2 dikenal sebagai pesawat tempur multirole yang mampu menjalankan berbagai misi mulai dari superioritas udara, serangan darat presisi tinggi, hingga patroli maritim. Jet tempur ini dilengkapi dengan mesin ganda AL-31F yang sangat bertenaga, memberikan dorongan tinggi dan kecepatan maksimum hingga Mach 2, serta jangkauan lebih dari 3.000 km tanpa pengisian bahan bakar udara. Manuverabilitasnya luar biasa berkat desain aerodinamis sayap Delta dan Canard, serta sistem kontrol fly-by-wire canggih yang memungkinkannya melakukan manuver ekstrim seperti Pugachev Cobra. Dalam hal avionik, Su-30MK-2 dilengkapi radar Paset ARAN-001 VEP yang mampu mendeteksi target udara hingga jarak lebih dari 100 km dan melacak beberapa sasaran secara bersamaan. Pesawat ini juga memiliki sistem navigasi dan komunikasi modern, serta kokpit gelas kokpit yang mendukung dua awak, yaitu pilot dan operator sistem senjata. Kemampuan tempur Su-30MK-2 semakin diperkuat dengan kapasitas persenjataan yang besar. Pesawat ini mampu membawa hingga 8 ton senjata di 12 titik hardpoint, termasuk rudal udara ke udara jarak pendek R-73 dan jarak menengah R-77, rudal udara ke permukaan Kiai Haji 29, Kiai Haji 31, dan Kiai Haji 59, serta berbagai jenis bom berpemandu. Fleksibilitas ini membuatnya sangat efektif untuk berbagai skenario, baik dalam pertempuran udara jarak dekat maupun serangan terhadap target darat strategis. Dalam konteks Indonesia, Su-30MK-MK-2 berperan penting dalam menjaga kedaulatan wilayah udara yang luas, termasuk pengawasan perbatasan dan patroli maritim di wilayah strategis seperti Laut Natuna dan perairan perbatasan timur. Meski memiliki keunggulan signifikan, pengoperasian Su-30MK-2 juga menghadapi tantangan seperti kebutuhan biaya operasional tinggi dan perawatan yang kompleks. Namun, TNI AU terus berupaya meningkatkan kemampuan teknis dan logistik agar pesawat ini dapat beroperasi optimal dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, Su-30MK-MK-2 telah menjadi simbol kekuatan udara Indonesia yang modern dan tangguh, sekaligus menunjukkan kemampuan negara ini dalam mengelola alutsista canggih untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Pesawat ini bukan hanya alat tempur, tetapi juga simbol kebangkitan kekuatan udara Indonesia di kawasan regional. Tanda hubung. Apakah kamu ingin saya lanjutkan versi yang lebih panjang, misalnya tahun 1000 sampai 5200 kata dengan gaya yang sama? Kalau iya, aku bisa pecah jadi beberapa bagian agar nyaman dibaca. Sukhoi Su-30MK dan Su-30MK-2 adalah pesawat tempur multirole generasi 4++ buatan Rusia yang menjadi salah satu tulang punggung kekuatan udara Indonesia. Kehadiran jet tempur ini menandai langkah besar modernisasi TNI Angkatan Udara dalam menghadapi dinamika pertahanan udara di kawasan Asia Tenggara. Su-30MK sendiri merupakan varian ekspor dari keluarga Su-30 Flanker yang terkenal akan kemampuan manuver luar biasa, daya jangkau panjang, serta fleksibilitas peran yang tinggi. Indonesia mulai mengakuisisi pesawat ini pada awal tahun 2000-an sebagai bagian dari upaya memperkuat armada tempurnya setelah mengalami kekurangan alat utama sistem senjata akibat embargo militer dari Amerika Serikat pada akhir 1990-an. Dengan embargo tersebut, Indonesia mencari alternatif dari negara lain, dan Rusia menjadi pilihan utama karena menawarkan paket kerjasama yang menguntungkan, termasuk pelatihan pilot, dukungan teknis, dan transfer teknologi terbatas.
Su-30 MK-2 dikenal sebagai pesawat tempur multirole yang mampu menjalankan berbagai misi mulai dari superioritas udara, serangan darat presisi tinggi, hingga patroli maritim. Jet tempur ini dilengkapi dengan mesin ganda AL-31F yang sangat bertenaga, memberikan dorongan tinggi dan kecepatan maksimum hingga Mach 2, serta jangkauan lebih dari 3.000 km tanpa pengisian bahan bakar udara. Manuverabilitasnya luar biasa berkat desain aerodinamis sayap Delta dan Canard, serta sistem kontrol fly-by-wire canggih yang memungkinkannya melakukan manuver ekstrim seperti Pugachev Cobra. Dalam hal avionik, Su-30 MK-2 dilengkapi radar paset RAN-001 VEP yang mampu mendeteksi target udara hingga jarak lebih dari 100 km dan melacak beberapa sasaran secara bersamaan. Pesawat ini juga memiliki sistem navigasi dan komunikasi modern, serta kokpit gelas kokpit yang mendukung dua awak, yaitu pilot dan operator sistem senjata. Kemampuan tempur Su-30 MK-2 semakin diperkuat dengan kapasitas persenjataan yang besar. Pesawat ini mampu membawa hingga 8 ton senjata di 12 titik hardpoint, termasuk rudal udara ke udara jarak pendek R-73 dan jarak menengah R-77, rudal udara ke permukaan Kiai Haji 29, Kiai Haji 31, dan Kiai Haji 59, serta berbagai jenis bom berpemandu. Fleksibilitas ini membuatnya sangat efektif untuk berbagai skenario, baik dalam pertempuran udara jarak dekat maupun serangan terhadap target darat strategis. Dalam konteks Indonesia, Su-30 MK-2 berperan penting dalam menjaga kedaulatan wilayah udara yang luas, termasuk pengawasan perbatasan dan patroli maritim di wilayah strategis seperti Laut Natuna dan perairan perbatasan timur. Meski memiliki keunggulan signifikan, pengoperasian Su-30 MK-2 juga menghadapi tantangan seperti kebutuhan biaya operasional tinggi dan perawatan yang kompleks. Namun, TNI AU terus berupaya meningkatkan kemampuan teknis dan logistik agar pesawat ini dapat beroperasi optimal dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, Su-30 MK-2 telah menjadi simbol kekuatan udara Indonesia yang modern dan tangguh, sekaligus menunjukkan kemampuan negara ini dalam mengelola alutsista canggih untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Pesawat ini bukan hanya alat tempur, tetapi juga simbol kebangkitan kekuatan udara Indonesia di kawasan regional. Tanda hubung. Apakah kamu ingin saya lanjutkan versi yang lebih panjang, misalnya tahun 1000 sampai 5200 kata dengan gaya yang sama? Kalau iya, aku bisa pecah jadi beberapa bagian agar nyaman dibaca.